Sebelum mendalami video lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu global warming? Global warming atau pemanasan global ialah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Suhu rata-rata global pada tahun 2023 telah mencapai 1,5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan suhu praindustri. Fix, bumi kita semakin memanas. Lalu, apa aja sih penyebabnya? Peristiwa serta penyebab pemanasan global warming disebabkan oleh meningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida dan metana, yang menangkap panas dari matahari dan menyebabkan suhu bumi naik. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi limbah industri adalah penyebab utamanya. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi di atmosfer bumi. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyerap radiasi inframerah dari matahari dan mengeluarkannya kembali ke arah bumi. Hal ini menyebabkan suhu bumi menjadi hangat dan memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, peningkatan aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, sehingga efek rumah kaca menjadi lebih kuat dan menyebabkan pemanasan global. Deforestasi atau pengundulan hutan. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida yang efektif. Ketika hutan ditebangi, pohon-pohon yang berfungsi menyerap karbon dioksida berkurang. Akibatnya, jumlah karbon dioksida di atmosfer meningkat dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Penggunaan pupuk berlebihan. Pupuk tertentu seperti pupuk urea dapat menghasilkan gas metana ketika diuraikan oleh mikroorganisme di tanah. Gas metana merupakan gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memerangkap panas. Penggunaan pupuk berlebihan dalam pertanian dapat meningkatkan emisi gas metana dan berkontribusi terhadap pemanasan global. Limbah industri. Proses industri dapat menghasilkan berbagai polutan yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, limbah industri juga dapat menghasilkan partikulat halus yang menyerap radiasi matahari dan menyebabkan peningkatan suhu udara. Peristiwa-peristiwa tersebut saling terkait dan bersama-sama menyebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi, yang pada akhirnya memicu terjadinya pemanasan global. Materi pemanasan global yang selanjutnya yakni meliputi dampak yang dihasilkan dari terjadinya pemanasan global, di antaranya dampak lingkungan dan dampak sosial dan ekonomi. Dampak lingkungan meliputi 1. Perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat, lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. 2. Meningkatnya kekeringan. Air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak serta memindahkan miliaran ton pasir yang melintasi benua. 3. Hilangnya spesies. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global akan menimbulkan risiko bagi kehidupan spesies yang berada di darat maupun di lautan. Dan yang keempat, badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan masyarakat, serta menimbulkan kerugian miliaran dolar. Dampak secara sosial dan ekonomi. 1. Kemiskinan dan pengungsian. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang membuat orang menjadi dan terus miskin. Salah satu contoh, yakni banjir dapat menyapu daerah kumuh di perkotaan dan menghancurkan rumah dan mata pencaharian. 2. Kekurangan makanan. Perubahan iklim dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem adalah salah satu alasan dibalik peningkatan kelaparan dan gizi buruk secara global. Dan yang ketiga, meningkatnya berbagai penyakit. Pemanasan global menyebabkan alergen, polusi udara, dan gas berbahaya lain yang terperangkap di dalam bumi. Hal ini bisa membuatnya mudah terhirup oleh manusia dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit pernapasan. Selanjutnya adalah penanganan dari pemanasan global. 1. Melakukan penghematan listrik.
Penghematan listrik membantu mengurangi emisi CO2 dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. 2. Menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi membantu menyeimbangkan kadar CO2 di lapisan atmosfer. 3. Menggunakan energi alternatif. Menggunakan energi alternatif seperti energi matahari, panas bumi, angin, atau air mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 4. Mengendalikan limbah. Mengendalikan limbah untuk mencegah emisi gas berbahaya ke udara dan mengurangi efek rumah kaca. Terima kasih telah menonton video kami. Sobat, selalu jaga bumi kita tetap sehat ya. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik.